Aulia memandangi berkas kasus gantung diri yang tergeletak di mejanya. Korban, seorang gadis muda, ditemukan kaku di apartemen kecilnya. Suasana kantor polisi di kota senja terasa biasa, namun ada desiran aneh dalam benak Aulia. Intuisi tajamnya merasakan ketidakberesan di balik laporan standar yang ada. Sebuah bayangan gelap mulai muncul. Ia menelusuri foto-foto TKP dengan saksama. Mata Aulia terpaku pada posisi kursi yang aneh dan jejak noda di lantai yang luput dari perhatian penyidik lain. Hatinya berdesir, merasakan adanya kejanggalan yang tersembunyi. Keheningan kantor polisi seolah bersekongkol menutupi detail kecil ini, namun Aulia tak mau menyerah. Aulia mengajukan permohonan investigasi lebih lanjut, namun senyuman tipis dari atasan membuatnya merasa diremehkan. "Sudah jelas, Aulia, kasus bunuh diri murni," ucap sang komandan. Frustrasi menyelimuti Aulia. Udara di ruangan terasa menyesakkan, seolah setiap tarikan napasnya dipenuhi kekecewaan pada sistem. Malam itu, Aulia kembali ke apartemen korban. Jalanan sepi, hanya diterangi remang lampu kota. Di sana, ia menemukan sebuah liontin kecil tersembunyi di bawah karpet yang tak tercatat dalam laporan. Liontin itu terasa dingin di tangannya, menyimpan rahasia yang tak terucap, memicu rasa penasaran Aulia semakin dalam. Liontin itu berbentuk kunci, tanpa lubang kunci yang jelas. Aulia membolak-balik benda itu, pikirannya berputar. Ia merasa seolah ada kode tersembunyi, sebuah pesan yang ditinggalkan korban. Dorongan moral untuk mengungkap kebenaran semakin kuat, mengalahkan rasa lelah dan kekecewaan pada sistem yang seolah buta. Ia berusaha mencari petunjuk dari tetangga korban, namun tatapan kosong dan jawaban singkat mereka hanya menambah daftar tanda tanya. Mereka seolah tahu sesuatu, namun ketakutan membungkam lidah. Suasana mencekam meliputi area itu. Aulia merasakan aura ketidaknyamanan yang kuat, sebuah pesan tak langsung dari lingkungan. Aulia kembali ke markas, menatap layar komputernya. Ia menemukan bahwa korban memiliki catatan sering berpindah tempat tinggal, namun tak ada jejak keluarganya yang jelas. Lingkaran misteri semakin lebar, membuat Aulia bertanya-tanya tentang latar belakang dan kehidupan ganda korban yang tak terungkap sepenuhnya. Atasan Aulia memanggilnya, raut wajahnya tegang. Ia menyarankan Aulia untuk menghentikan obsesi ini, mengancam konsekuensi pada karirnya. Tekanan institusi mulai terasa, sebuah peringatan halus yang berusaha memadamkan semangat Aulia. Ia merasa sendirian, dinding-dinding birokrasi terasa semakin tinggi. Namun, Aulia menemukan jejak komunikasi korban dengan sebuah yayasan sosial yang kurang dikenal. Yayasan itu mengklaim membantu korban kekerasan domestik, namun ada kejanggalan dalam profilnya. Naluri Aulia berteriak, merasakan benang merah yang samar, menghubungkan kasus ini dengan sesuatu yang lebih besar. Di akhir hari, Aulia menatap liontin kunci di telapak tangannya. Kasus ini bukan sekadar bunuh diri, itu jelas. Namun, ia menyadari korban mungkin bukan sekadar korban pasif. Ada kemungkinan ia adalah bagian dari lingkaran yang lebih kompleks, terjebak dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Sebuah fakta moral ambigu yang mengganggu Aulia. Aulia memutuskan mengunjungi yayasan sosial itu. Bangunan tua di pinggir kota itu tampak sunyi, jauh dari kesan ramah. Aura ketegangan menyelimuti Aulia saat ia melangkah masuk, merasakan kegelisahan yang menguar dari setiap sudut bangunan yang tampak terbengkalai, sebuah perasaan tidak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Seorang wanita paruh baya, pimpinan yayasan, menyambut Aulia dengan senyum dingin. Kata-katanya manis, namun matanya menyimpan kecurigaan. Aulia merasakan atmosfer manipulasi yang kental. Perasaan tidak beres semakin kuat, menyelimuti dirinya seolah ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan di balik senyuman itu.
Saat Aulia mencoba menanyakan detail spesifik tentang korban, wanita itu menjadi defensif. Ia menyalahkan sistem, mengatakan korban adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, namun menolak memberi informasi. Aulia mulai curiga, wanita itu bukan hanya menutupi, tapi mungkin juga terlibat langsung dalam sesuatu yang gelap. Dalam perjalanan pulang, mobil Aulia tiba-tiba mengalami remblong. Ia berhasil menguasai kendaraan, menghindari kecelakaan fatal di jalan sepi itu. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan kebetulan, ia yakin. Ancaman nyata mulai datang, tekanan meningkat, mengisyaratkan bahwa ia semakin mendekati kebenaran yang berbahaya. Aulia menyadari ada celah dalam sistem kepolisian. Beberapa berkas terkait kasus korban dan yayasan menghilang dari arsip digital. Rasa bingung dan marah bercampur aduk. Ia mulai curiga pada semua orang, bahkan rekan kerjanya sendiri. Kepercayaan mulai runtuh, digantikan oleh bayangan pengkhianatan yang mengintai. Ia mengamati gerak-gerik rekan kerjanya. Pandangan mata yang menghindar, bisikan-bisikan yang terhenti saat ia lewat. Suasana di markas terasa mencekam, penuh intrik tak terlihat. Aulia merasa dirinya diawasi, setiap langkahnya menjadi sorotan. Dinding markas yang dulu aman, kini terasa seperti penjara yang mengancam. Dengan bantuan seorang teman lama dari divisi lain, Aulia berhasil mengakses catatan keuangan yayasan. Ia menemukan transfer dana besar dari perusahaan konstruksi milik seorang pejabat kota. Keterlibatan pihak berwenang yang tak terduga mulai terkuak. Marah meluap dalam diri Aulia, menyadari dalamnya akar korupsi ini. Aulia mencari tahu tentang pejabat tersebut. Rupanya, ia punya sejarah panjang kasus-kasus kontroversial yang selalu lenyap tanpa jejak. Jaring laba-laba korupsi itu terbentang luas, melibatkan orang-orang berpengaruh. Rasa takut mulai menyergap. Ia kini sendirian menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Ia menerima sebuah pesan anonim berisi foto keluarganya yang sedang berlibur. Ancaman itu jelas, tanpa kata-kata. Aulia gemetar. Keluarga adalah kelemahannya. Ini bukan lagi tentang keadilan, ini tentang bertahan hidup. Ia terpecah antara tugas dan melindungi orang yang dicintai, sebuah dilema moral yang menghantuinya. Di tengah semua tekanan, Aulia menemukan fakta bahwa yayasan itu bukan hanya menampung korban, tapi juga merekrut mereka untuk pekerjaan ilegal, termasuk pengiriman narkoba. Korban bunuh diri itu mungkin adalah kurir yang berusaha keluar. Twist yang menghantam, yayasan pelindung justru adalah dalang, dan korban adalah bagian dari sistem kotor itu membuat batas moral semakin kabur. Aulia bekerja dalam bayangan, mengumpulkan bukti dengan hati-hati. Ia tahu setiap langkahnya diawasi. Malam-malamnya dipenuhi ketegangan, tidur tak nyenyak. Ia merasa seperti mata-mata di markas sendiri, mempercayai hanya sedikit orang dengan sebuah tekad untuk mengungkap kebenaran yang ditutupi oleh kekuatan besar. Ia menyusun puzzle dari data keuangan, rekaman CCTV yang berhasil ia selamatkan, dan informasi dari informan tak terduga. Benang merahnya mengarah pada jaringan perdagangan manusia terselubung, di mana yayasan sosial hanyalah fasad. Kebenaran yang mengerikan mulai terungkap, merobek lapisan tipis kebohongan. Aulia menemukan bukti kuat keterlibatan pejabat kota itu, bukan hanya dalam pencucian uang, tapi juga dalam rekrutmen paksa. Dokumen-dokumen rahasia menunjukkan ia adalah dalang utama, memanfaatkan para korban yang rentan. Jantung Aulia berdegup kencang antara rasa takut dan kepuasan pahit atas penemuan ini. Ia memutuskan untuk membocorkan bukti itu kepada media independen yang ia kenal melalui koneksi lama. Ini adalah langkah berisiko tinggi, bisa menghancurkan karirnya. Namun, rasa keadilan yang mendalam mengalahkan semua pertimbangan. Ia tahu inilah satu-satunya jalan untuk melawan sistem yang busuk ini. Berita itu meledak,
Publik heboh, markas polisi diguncang penyelidikan internal besar-besaran. Pejabat kota itu ditangkap, yayasan ditutup, kemenangan terasa. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Aulia merasakan kesunyian yang dalam. Ia telah mempertaruhkan segalanya demi kebenaran dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Keluarganya menerima teror dan intimidasi. Rumah mereka dilempari batu, orang tuanya diancam. Aulia dihantam rasa bersalah yang luar biasa. Pengorbanan pribadinya meluas hingga ke orang-orang terdekatnya, meninggalkan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Beban itu terasa lebih berat dari segalanya. Di markas, ia menjadi paria. Rekan-rekan menjauh, atasan menatap dingin. Ia didemosi, kemudian dipindahkan ke unit arsip yang terpencil. Reputasinya tercoreng, dicap pembuat onar dan pengkhianat institusi. Posisi dan kenyamanannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh isolasi dan penyesalan mendalam. Dalam kesendiriannya di ruang arsip, Aulia merenung. Ia telah menang, kebenaran terungkap. Namun, harga yang dibayar terlalu mahal. Kemenangan ini terasa hampa, pahit. Ia meraih keadilan bagi korban, tetapi kehilangan bagian dari dirinya sendiri dalam proses itu, sebuah kesadaran yang menusuk hati. Suatu hari, ia menerima surat tanpa nama. Di dalamnya ada bunga edelweiss kering dan sebuah tulisan tangan kecil. "Terima kasih, Aulia." Itu dari salah satu korban yang ia selamatkan. Ada sedikit kelegaan, secercah cahaya di tengah kegelapan, sebuah pengakuan sunyi yang lebih berarti dari tepuk tangan publik. Meskipun kebenaran terungkap, Aulia tahu bahwa sistem tidak berubah sepenuhnya. Akar korupsi masih ada, hanya berganti wajah. Ia memejamkan mata, merasakan kepedihan kemenangan pahit ini. Ia telah melawan badai, namun ia sendiri kini terdampar di pulau sunyi, membawa luka tetapi juga integritas yang tak tergoyahkan.